Ya sore ini karena jalanan macet banget, dia pada bengong, mending gue bikin lagi aja deh tentang saham lagi. Tahu nih sampai berapa kali gue bikin saham ini, berarti yang keempat ya, tadi yang ketiga. eh yang tadi tuh gue jelasin tentang saham-saham yang sebaiknya untuk investor atau pebisnis saham pemula ya, yang baru mulai saham. Itu BUMN gitu kan, atau yang benar-benar besar blue chip. Nah, sekarang gue mau bahas tentang 3 hal yang wajib dimiliki oleh pebisnis saham gitu kan. Gue juga masih belajar tentang 3 hal ini, masih belajar, bener-bener masih belajar, sering gagal gitu. Yang pertama itu, yang gue jujur masih gue pelajarin dengan sangat-sangat sulit, adalah mindset gitu. Jadi 3 hal yang harus dipelajari, yang dikuasai oleh pebisnis saham adalah: pertama mindset, kedua money management, ketiga adalah metode 3M. Nah, kita masuk ke mindset. Mindset itu adalah konsep, bukan bicara konsep berpikir ya, kita mesti punya ketahanan mental. Gue sih lebih mengatakan ini lebih seperti mental ya, mental. Kita bisa tahan gak dengan mental kita gitu. Ini yang juga gue masih pelajarin, makanya gue bilang gue masih pelajarin. Simpelnya tuh kayak gini: ketika untung 10%, gue lepas. Tapi ketika rugi 50%, masih dipegang. Nah, gue sendiri masih seperti itu gitu, masih megang gitu. 10% udah untung gue lepas gitu kan. Ada yang untung udah 50%, gue nggak gue ya karena beruntung aja gitu. Terus ada gue yang rugi tuh sampai 80% rugi gitu, masih gue pegang, gue biarin gitu. Itu yang menjadi kunci atau ketahanan mental sih, lebih ke mental. Mindset itu lebih kepada mental, untuk kita siap untuk melakukan cut loss atau melepaskan kerugian gitu atas saham kita yang sedang berfluktuasi gitu. Jangan, ada juga yang kebalikannya, ada yang pernah tuh kejadian tuh, sering juga sih, lagi baru beli nih saham gitu, terus dibiarin tadinya udah floating, naik turun udah dibiarin. Tiba-tiba rugi. Dia lagi sideways gitu ya, lagi contoh misalkan harganya 100, beli di 100, turun ke 95, naik ke 98, naik ke 102, naik ke 105, terus turun lagi ke 99, ke 97. Kesel gon, kagak terbang nih. Jual deh. Jual di 97 tuh, jual gitu. Begitu dijual di 97, terbang ke 130, kan kesel kan. Gue rugi 3%, ternyata kalau gue sabar sebentar aja, gue bisa untung 30%. Itu sering banget kejadian tuh. Nah, itulah mindset gitu. Kenapa? Karena ketika gue tahu nih, ini saham akan terbang sebenarnya, tapi gue nggak sabar untuk
menunggu saham ini supaya bisa terbang sesuai dengan target yang gue kepengen gitu. Jadi kadang memang perlu sabar sih. Ini masalah mindset yang kita harus punya dan kita kuasain. Kalau kita punya target segini, kita resiko segini, harus kita atur. Nah itu juga benar gitu, karena ada konsep bahwa ketika rugi harus di stop, ruginya di berapa, jangan dibiarin terus rugi gitu. Ketika untung harus ditargetin, untungnya cukup segini. Ini masalah mental, jangan rakus karena wah orang lain terbang lagi, kita jadi beli lagi aja, salah gitu kan. Kalau memang rasa target kita terhadap satu saham hanya 100, hanya misalkan untung 30%, ya udah selesai, 30% kita tutup, kita stop. Tapi kalau target kita di saham itu adalah 30%, kita tutup, terus orang lain ngelihat ada teman punya naik ke 50%, kita jadi galau, kita beli lagi. Ternyata setelah 50% dia turun lagi gitu kan ke harga dasar, artinya kita rugi gitu. Rugi berapa tuh? 25% kan gitu. Nah itulah yang jadi kendalanya. Ini masalah mindset, masalah mental. Kalau memang udah merasa cukup, untung segitu, ya untung segitu aja gitu. Jangan ditambahin lagi untungnya, jangan dibanding-bandingkan lah dengan orang lain gitu. Jangan dibanding-bandingkan dengan berapa yang orang lain dapat. Ini mindset harus disiapin. Gue juga masih mempelajari ini dan mencoba memperkuat mindset gue terhadap bisnis saham ini. Kayaknya salah jalan ini. Yang kedua adalah money management. Money management itu ya namanya juga money management, memanage uang, mengelola uang. Jadi kalau kita punya uang 1 juta rupiah, jangan semuanya itu ditaruh dalam satu keranjang. Money management tuh lebih ke kayak konsep don't put all your eggs in one basket gitu, istilahnya kan gitu kan. Jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Kalau punya 2 keranjang, maka kamu nggak harus pecah gitu kalau jatuh satu gitu kan. Konsepnya kan gitu. Nah money management kira-kira begitu. Jadi mesti diatur. Kita punya uang 1 juta, 10% kita masukin ke satu saham. Oke, udah untung, naik. Oh, ini kayaknya saham ini memang bagus. Kita beli lagi 10% lagi. Namanya averaging up. Gitu. Nah, itu kalau rugi stop, atau kita yakin sebenarnya saham ini bagus tapi harganya lagi turun nih, masuk lagi average down, karena kita yakin harga saham ini akan sebenarnya akan melambung tinggi banget. Nah itu salah satu metode cara money management. 10% kita masukin ke saham A, 10% kita masukin ke saham B, terus 10% kita masukin ke saham C. Punya saham 3 biji. Yang A naik, tambahin lagi. Yang B naik, tambahin lagi. Yang C turun. Nah kalau turun, kita lihat bagus atau enggak, kayak tadi gue bilang kan. Kalau saham ini masih bagus, ternyata prospeknya masih cerah, tambahin lagi. Tapi kalau jelek, tutup, pindahkan ke saham yang lain. Money management itu membantu kita untuk punya tahanan modal sebenarnya, ketahanan dana. Kalau bicara ketahanan dana, sebenarnya money management itu lebih efektif kalau
dipakai di transaksi forex, tapi ya karena gue nggak terlalu menguasai forex dan gue juga nggak terlalu suka transaksinya ya, pernah masuk situ dan nggak beruntung banget lah gitu. Jadi tapi konsepnya tetap bisa dipakai di saham di bursa Indonesia. Kayak tadi gitu, ketika ada, kita tahu saham ini bagus, kita beli dulu sebentar. Kalau turun kita masih bisa nambah lagi, kalau naik kita masih bisa nambah lagi, karena kita yakin potensi dia akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi ketika dia 100, dia turun ke 90, kita tambah. Turun lagi ke 80, kita tambah. Karena kita tahu nih saham bagus. Tiba-tiba dia terbang ke 120, kita tambah lagi. Artinya udah berapa? Udah 4 kali nambah kan. Anggap masing-masing 10%. Jadi udah 40% dari dana itu masuk gitu. Terus dia terbang lagi ke 200. Nah itu baru kita putuskan, mindset kita atur, karena target kita di 200, stop. Bayangin dari yang 100 ke 200, 100%. Dari yang 90 ke 100, ke 200, itu naik berarti 110%. 80 ke 200, itu naik 140% kalau gue nggak salah. 125% apa 125 atau 140%. Ya kan? Nah itu tuh kombinasi antara money management sama mindsetnya gitu. Jadi sebenarnya paling sering menerapkan money management tuh ya kayak konsep menabung saham. Tiap bulan mau naik mau turun tuh saham, beli aja saham itu aja udah tuh, kayak gitu terus gitu. Ya itu money management gitu. Yang terakhir adalah method. Kenapa method yang paling terakhir? Karena ini adalah sebenarnya cuman ilmu aja gitu. Jadi cuman ilmu cara belajar saham. Method tuh lebih ke kayak technical ya, ke kayak ilmu technical. Kayak tadi ilmu-ilmu yang gue pernah sebutin di sebelum-sebelumnya sama yang barusan gitu. Jadi kayak konsep kapan kita masuk, di harga berapa kita masuk ketika MACD ada golden cross, ketika Bollinger Band mulai membuka ini, ketika Ichimoku-nya udah ada strength-nya gimana gitu, stokastiknya sedang di oversell atau overbought. Method itu menentukan lebih ke, karena memang dia lebih banyak bicara technical. Dia lebih menentukan kapan kita masuk atau keluarnya. Tapi method nggak akan ada gunanya kalau mindset dan money manajemennya salah gitu. Metodenya bagus ya kayak yang gue ngalamin lah, secara teknikal, secara grafik saham ini harusnya naik gitu, tapi nggak tahu gimana lagi ditahan turun gitu, kita lepas, ternyata dia terbang. Mindset gue salah gitu, karena gue lagi nggak punya mindset ke sana gitu. Ya udah, rugi. Ya kan? Jadi metode itu baru berguna kalau mindsetnya bagus. Kalau mindsetnya jelek ya nggak bagus itu. Gitu. Terus ini apa sih? Aduh, anjlok, kasihan banget. Nah, secara komposisi orang mungkin melihat metodenya harus benar dulu nih gitu. Sebenarnya enggak sih. Secara komposisi sebenarnya dari, ya kalau dilihat di youtuber lain tuh udah banyak yang nyebut gitu. Gue berani bilang sebenarnya mindset itu 60%, 50% sampai 60% dari keberhasilan gitu.
50% sampai 60% dari keberhasilan. Kita punya mindset. Lo mau bicara bisnis apapun, kalau mindsetnya udah salah, masalah. Tapi kalau mindsetnya bener, mindsetnya bagus, maka bisnisnya berhasil. 50 sampai 60% tuh mindset. Money management itu 30% gitu loh. 30% dari money management. Itu karena the power of business itu ada di cash flow kan. Lu mau bicara bisnis apapun, itu cash is the king gitu. Bisnis apapun lu masukin di dunia ini, mau bisnis saham, mau bisnis sektor real beneran, mau bisnis apapun itu, cash is the king. Jadi lu harus punya duit gitu untuk bisa masuk jual. Di saham juga seperti itu, untuk lu bisa masuk. Ketika harga turun, lu masih bisa masuk lagi. Ketika harga naik, lu bisa masuk lagi karena lu yakin harga ini akan lebih tinggi lagi nantinya gitu. Itu money management. Gue yakin tuh 30% tuh dari situ. Sisanya metode. Jadi kalau mindsetnya 50%, money managementnya 30%, metodenya 20% gitu. Kalau mindsetnya 60%, ya metodenya 10% aja. Artinya kita tahu nih tekniknya nih, kapan masuk, kapan ini gitu. Tapi kalau kita nggak tahu itu pun ya karena kita gelap mata, terutama orang-orang fundamental ya, gelap mata ngelihat ini perusahaan bagus banget. Paling gampang contohnya kayak tadi yang gue saranin, Unilever gitu. Tutup mata aja beli Unilever, itu nggak perlu pakai metode beli Unilever mah. Nggak harus belajar technical berat-berat banget gitu. Nggak belajar technical juga nggak apa-apa gitu. Tinggal Unilever semua perusahaannya, dan itu perusahaan terbesar, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Udah lah, beli aja, beli udah. Indofood, produsen Indomie terbesar di dunia ini gitu loh, menguasai pangsa pasar Indomie, dan Indomie diakui sebagai makanan terenak di dunia gitu. Beli aja udah, nggak perlu pakai metode kan, bisa kan belinya gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa gue share soal 3 hal yang menjadi dasar untuk kita bisa berbisnis di saham lah. Walaupun nggak cuma saham doang ya, tapi dimanapun sebenarnya. Mindset, money management, sama metode. Oke.